yang dimaksud mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, bukan begitu. Yang dimaksud itu ketika nyawa sudah di kerongkongan, nyawa sudah di tenggorokan, kok dia mengucap la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, Allah beri kemudahan. Sehingga dia milih mati bunuh diri, yuk pilihan, berarti dia milih mati jalan sesat. Seandainya dia tidak bunuh diri, dia milih mati jalan yang tidak sesat. Bagaimana orang yang meninggal karena bunuh diri dan yang dihukum mati? Termasuk kategori takdir apa Pak Ustadz? Dan ketika orang itu mau meninggal mengucapkan la ilaha illallah, apakah bisa dikatakan masuk surga? Apa iya? Kecuali begini, niat mau gantung, talinya sudah dipasang. Sebelum dipasang la ilaha illallah terus dipasang gantung. Lah, ketika belum dipasang mengucapkan masih bisa. Tapi apakah dia akan masuk surga? Yang dimaksud mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, bukan begitu. Yang dimaksud itu ketika nyawa sudah di kerongkongan, nyawa sudah di tenggorokan, kok dia mengucap la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, Allah beri kemudahan. Ketika sakaratul maut, nyawa sudah di tenggorokan, karena iman dan ketakwaannya kemudian diringankan oleh Allah untuk bisa mengucap la ilaha illallah meskipun tidak lengkap. Karena berat, sakaratul maut itu sangat berat dan kita semua akan mengalaminya. Bahkan digambarkan dalam suatu hadis, ratusan ribu sakaratul maut itu seperti kita dihujam oleh ratusan ribu tombak dalam satu waktu. Sakaratul maut yang pasti akan kita rasakan nanti, seolah-olah kita ini dihujam oleh ratusan tombak dalam satu waktu. Maka tidak ada yang lebih sakit daripada sakaratul maut. Namun hamba Allah yang bertakwa, sakitnya diringankan dalam sakaratul maut. Ya, hamba Allah yang fajir, yang durhaka, yang kafir berat. Maka hamba Allah yang beriman bertakwa diringankan oleh Allah, sekalipun nyawa sudah di kerongkongan tetap bisa mengucap meski tidak lengkap. Itu masuk surga. Tidak mungkin hamba Allah yang kafir, yang fajir, durhaka, nyawa di tenggorokan kok bisa mengucap la ilaha illallah, tidak mungkin. Dari mana kita tidak tahu tidak mungkin? Ya karena agama kita, nas-nas dalam agama kita yang menjelaskan itu. Ya kecuali kalau mau bunuh diri, misalkan dengan pistol, mau menembak kepalanya sendiri, sebelum ditarik dia ngucap la ilaha illallah, lah itu masih bisa. Karena nyawa belum berada di kerongkongan. Itu masih bisa. Maka kalau dipahami akhir kalamnya la ilaha illallah pasti masuk surga, wes saya tak mau bunuh diri. Saya mau loncat dari gedung tinggi ini, atau saya mau loncat ke sungai itu. Sebelum loncat ke sungai yang dalam, dia tidak bisa renang, loncat la ilaha illallah bismillah astagfirullah, pokoknya yang kalimat-kalimat thayyibah diucapkan, kemudian loncatlah dia. Nah ketika masih di atas tadi, iya masih bisa ngucap karena nyawa belum di tenggorokan. Nah ketika masuk ke sungai, dia tidak bisa berenang, dia akan tenggelam gelagapan. Lah saat itulah nyawa di tenggorokan, dia sakaratul maut.
Nah, apakah dia bisa mengucap la ilaha illallah kalau dia fajir, dia kafir semasa hidupnya, dipastikan oleh syariat agama kita tidak bisa mengucap itu. Nah, kalau kita mati bunuh diri, apakah takdirnya tertulis di lauh mahfud sana, oh nanti fulan bakal mati bunuh diri? Apa begitu? Tidak. Matimu bunuh diri itu memang Allah mengetahui, dan oh ternyata fulan milih mati bunuh diri, oh ternyata fulan milih mati tidak bunuh diri. Itu semuanya sudah Allah ketahui dan juga sudah Allah tetapkan. Namun penetapan Allah fulan mati bunuh diri jangan kita bayangkan terus di sana tertulis mati bunuh diri sehingga kita percuma berusaha untuk taat dan takwa kepada Allah, karena sana sudah tertulis bunuh diri. Kalau itu kita lakukan, kita pahami, berarti kita dipaksa untuk mengikuti semua takdir Allah, Jabariyah akhirnya. Lah, pemahaman bahwa fulan itu mati bunuh diri, memang matinya dia sesuai ketetapan Allah, ya, diiyakan oleh Allah, dia milih mati bunuh diri. Artinya ketetapan Allah itu berdasarkan ilmu Allah, Allah maha mengetahui. Namun ingat, cara matinya tadi, bunuh diri tadi bukan takdir mubrom, itu mu'allak, pilihan. Sehingga dia milih mati bunuh diri, ya pilihan, berarti dia milih mati jalan sesat. Seandainya dia tidak bunuh diri, dia milih mati jalan yang tidak sesat. Karena cara kita milih mati untuk bunuh diri itu bukan takdir mubrom, namun mu'allak. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Maka hati-hati betul dalam memahami takdir ini. Umat Islam seringkali berselisih terus. Ya. Makanya ada nasihat, idza dzukiral qadar fa'amsiku. Sudah. Jika disebutkan takdir, maka tahanlah, dalam arti diam. Tidak usah dibicarakan, cukup diimani saja. Cukup diimani bahwa segala sesuatu yang berlaku di alam semesta ini tidak luput dari ilmu Allah. Itulah namanya takdir Allah. Baik sesuatu itu baik maupun buruk. Namun terkait dengan manusia ada yang namanya takdir mubrom, yang diberi ada takdir mu'allak, diberi pilihan. Artinya ada peran serta manusia melalui usaha, ikhtiar dan doanya. Ya, ada lagi.